Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat kan puasanya semuanya? Semangat dong, Kak. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Dengan saya sendiri, Riko Setiawan sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu ada Saudari Opi Alhamdini, ada Nurul Anissa, ada Rahmawati Putri, ada Salsabila Nur, dan yang terakhir ada Saudara Reza Gunawan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Sebentar. Baik, sudah muncul. Langsung saja ya. Untuk pembahasan pada materi PKM pekan ke-13 yaitu tentang hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rahmawati Putri. Kepada Saudari Rahmawati Putri dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Baik, di sini ada pengertian wabah. Secara umum, wabah diistilahkan sebagai penyakit yang menyerang banyak orang atau marad am, menyebabkan kematian yang cukup besar. Itu menurut Al-Aqsalani 2020, nomor 35. Namun ada pendapat lain mengatakan wabah itu serupa dengan ta'un. Nah, menurut Imam Muhyiddin An-Nawawi bahwa ta'un diistilahkan sebagai jenis penyakit yang sudah diketahui secara umum, yaitu berupa batar atau bisul kecil dan ruam yang menyakitkan, disertai gejala-gejala seperti jantung yang berdebar-debar, muntah-muntah, serta gejala lainnya. Oleh karena itu, istilah wabah adalah ta'un yang memiliki perbedaan yang cukup jelas. Nah, dibuktikan dengan makna kata ta'un lebih sempit daripada wabah. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa kullu at-ta'uni al-waba'un wa laisa kullu waba'in ta'unun. Setiap ta'un itu wabah, tetapi tidak setiap wabah itu ta'un. Penyebab berjangkitnya wabah itu disebabkan oleh suatu kondisi geografis maupun sosial, meliputi beberapa faktor seperti faktor alam, faktor manusia maupun faktor dari hewan. Nah, kemudian di sini faktor alam itu diakibatkan dari kerusakan materi-materi pembentuk udara, baik dari langit maupun dari bumi. Nah, penyebab dari bumi berupa air dan tanah yang lembab ya, dan sudah berubah warna serta mengeluarkan bau. Kemudian penyebab dari langit itu berupa embusan angin utara dan timur pada bulan Qanu'nain, atau enggak dari Desember ke Januari. Lalu faktor dari manusia itu berkaitan dengan kegiatan sehari-harinya seperti pembangunan limbah,
pembuangan limbah rumah tangga dan secara mengeksploitasinya itu menggunakan sumber daya alam. Nah, selain itu, faktor dari hewan yang ditularkan melalui hewan yang sudah terinfeksi oleh bakteri dan virus, hewan tersebut itu dapat kayak berupa seperti tikus ya, itu banyak sekali bakteri dan virusnya, dan nyamuk serta hewan-hewan lainnya yang sudah terinfeksi bakteri. Nah, wabah penyakit itu terjadi dari masa ke masa, termasuk pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW dan masa wabah penyakit itu terjadi dari masa ke masa, dari sebelum Nabi Muhammad. Pada saat zaman Nabi Muhammad itu munculnya wabah penyakit disebabkan oleh kondisi geografis bumi yang masih terbilang stabil. Kemudian kondisinya itu cuacanya yang buruk. Nah, kan di Arab itu ya panas. Kemudian yang masih memicu terjadinya suatu wabah itu yang sering terjadi pada zaman Nabi itu wabah cacar, demam, dan wabah kusta. Nah, kemunculan wabah tersebut ditandai dengan gejala yang berbeda-beda dan tentunya dengan proses penularan yang sangat beragam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Rahmawati Putri atas pemaparannya yang sangat menarik ya tentang mengenai wabah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul Anissa. Kepada Saudari Nurul Anissa dipersilakan. Kemudian di sini ada teks hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadatsana Ishaq akhbarana Habban hadatsana Dawud ibnu Abil Furat hadatsana Abdullah bin Buraidah an Yahya ibn Ya'mar an Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'una fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'atullahu ala man yasha faja'alallahu rahmatan lil mu'minin falaysa min abdin yaqa'u ta'unu fayamkutu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Terjemahnya, menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah istri Nabi SAW, yang memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal ta'un atau wabah penyakit. Lalu Nabi memberitahunya dahulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin.
Tiada seorang hamba yang tertimpa taun, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5734. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Nurul Anissa atas pemaparan hadis ya. Hadisnya yang sangat begitu lengkap. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Reza Gunawan. Kepada Saudara Reza Gunawan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas. Oke. Tadi kan sudah disebutkan ya hadisnya. Nah, kemudian ini saya akan memaparkan syarah atau penjelasan hadisnya. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'un, yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Kan kalau orang biasanya penusukan, penikaman itu kan bisa mematikan ya. Nah, begitu. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama. Di antaranya menurut Al-Khalil, ta'un adalah wabah. Kemudian menurut Ibnu Al-Athir, pengarang kitab An-Nihayah, ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Terus ada menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Kemudian ada menurut Ad-Dawudi, ta'un adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Terus ada menurut Iyad. Menurut Iyad, ta'un adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh. Sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan yaitu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Ini menurut Iyad. Menurut Ibnu Abdul Bar, ta'un adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak. Terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari dan sebagainya. Menurut Al-Mutawalli, ta'un sejenis penyakit kusta. Ta'un memakan habis anggota tubuh penderitanya. Jadi kalau menurut Al-Mutawalli, ta'un ini sejenis penyakit kusta, memakan habis anggota tubuh penderitanya. Terus menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Menurut An-Nawawi, ta'un adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan, muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berupa menghijau, memerah keunguan disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Terus menurut sekelompok dokter di antaranya Abu Ali bin Sina, ta'un adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga.
Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Taun dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Jadi Abu Ali bin Sina itu ya putranya Sina berarti ya, Ibnu Sina. Ya salah satu dokter ilmuwan muslim pada zamannya. Dari sini kita bisa lihat bahwa taun ini kebanyakan menurut para ulama tadi yang sudah disebutkan munculnya itu di bagian-bagian yang lembek ya, yang seperti ketiak, di bawah ketiak gitu ya. Terus di belakang telinga ya. Ya pokoknya di bagian-bagian yang lunak gitu. Nah, terus kemudian untuk penjelasan selanjutnya, penjelasan atau syarah hadis selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita ya. Oke, saya serahkan kemudian kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Reza Gunawan atas pemaparan dari syarah hadisnya. Untuk selanjutnya masih dalam materi syarah hadis akan disampaikan oleh Saudari Opi Alhamdini. Kepada Saudari Opi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari beragamnya definisi taun dari para pakar yang sudah dijelaskan oleh Kang Reja tadi, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan hakikat taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut taun sebagai bentuk majaz atau metafora, karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad. Taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali menyebarlah wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah merasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai doif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum, kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama itu sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun. Kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu.
Yang ketiga, menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar taun dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Opi Alhamdini. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Nurfitria. Kepada Saudari Salsabila Nurfitria, dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu terakhir sih sebenarnya. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu satu, dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar, dapat diambil kesimpulan bahwasannya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un. Kedua, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan yang terakhir yaitu perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Boharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudi tohum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada Kang Riko sebagai moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Salsabila Nur atas pemaparannya mengenai hikmah yang dapat dipetik dari hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang orang-orang. Oke, langsung saja dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua yang persilakan. Yang ingin bertanya boleh on cam atau boleh mengirim pesan melalui pesan Zoom. Dipersilakan.
Ayo, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adinda, dipersilakan. Kan wabah itu termasuk rahmat bagi orang-orang mukmin. Tapi bagaimana jika orang yang terpapar wabah tersebut merasa geram, merasa kesal dengan wabah yang ada di dalam diri kita yang terkena penyakit itunya? Nah, menurut Kakak bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu dan kita diskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya ya. Lalu dipersilakan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kita masih buka sesi tanya jawab ya. Ayo dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin mencoba untuk menjawab dari pertanyaannya Adinda. Yang pertanyaannya tadi, bagaimana jika orang tersebut merasa geram dengan wabah tersebut? Jadi bagaimana jika orang yang terkena wabah merasa geram gitu dengan wabah yang ada di dalam dirinya? Ya, kita kembali lagi ya kepada apa namanya? Ada wabah. Wabah itu adalah penyakit menular. Wabah itu disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang dapat menyebar secara langsung atau tidak langsung dengan jumlah kasus penyakit yang melebihi angka harapan normal. Lalu bagaimana jika orang yang terkena wabah merasa geram, merasa tidak tahan, tidak kuat gitu dengan wabahnya yang ada di dirinya? Ya, jalan satu-satunya adalah dengan apa namanya? Bersabar pastinya. Dengan bersabar apabila orang yang terkena wabah itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apapun yang menimpa pada dirinya.
melainkan ia menyerahkan urusannya kepada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya gitu. Lalu selanjutnya yaitu berdiam diri di tempat terpaparnya wabah. Jadi ketika seseorang tersebut terkena wabah, diharapkan untuk tidak kemana-mana dan berdiam diri. Kemudian tidak keluar atau melarikan diri dari tempat tersebut. Supaya apa? Supaya tidak semakin meluas wabah itu. Jadi diharapkan untuk tetap tenang dan diam di tempat. Lalu untuk selanjutnya yaitu menyadari bahwa wabah yang menimpanya yaitu telah digariskan oleh Allah menimpa kepada dirinya. Namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar wabah atau taun, dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Jadi ketika seseorang terkena wabah, kita harus sabar, berdiam diri di tempat, dan menyadari bahwa wabah yang Allah berikan ini bukan semata-mata hanya penyakit, tetapi diberikan wabah kepada diri kita ini supaya agar lebih meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Dan juga jangan hanya menerima, tetapi kita harus berusaha bagaimana caranya wabah yang Allah berikan ini tidak terus berlama-lama di dalam diri. Maksudnya adalah ya kita harus berusaha gitu, berobat gitu kan, mengobati, ada usaha untuk berobat. Kalau misalnya tidak ada usaha untuk berobat, hanya merasa mengeluh, merasa cemas, itu kan tidak ada rasa usahanya gitu loh. Seperti itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya, Saudari Adinda? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Adinda. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Kita masih buka sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum, Kang, izin bertanya. Waalaikumsalam, boleh dipersilakan. Baik, sebagaimana kita tahu kan saat ini kita juga lagi menghadapi wabah ya yang namanya COVID. Nah, tapi seiring waktu wabah COVID ini menjadi banyak konspirasi COVID itu ternyata COVID itu ada, COVID itu buatan kaum elit dan sebagainya. Nah, kita ini sebagai orang beriman, orang muslim, bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Mohon pencerahannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anissa Nuraini. Untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu untuk didiskusikan ya. Mohon menunggu. Dan dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita masih buka sesi tanya jawab. Nah, kita masih buka sesi tanya jawab ya. Izin menjawab, Kang Riko. Boleh dipersilakan. Jadi, saya mau menjawab pertanyaan dari Teh Anissa Nuraini. Kan konspirasi itu kan persekongkolan atau konspirasi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan pada beberapa waktu pada masa depan. Nah, itu kan datanya apakah sudah benar-benar valid gitu ya, bahwa COVID ini konspirasi,
Kalau misalkan belum, maka kita kembalikan lagi ke Allah yang Maha Tahu gitu ya. Nah, terlepas dari itu, apakah ini konspirasi atau bukan gitu ya. Ada berita ini konspirasi, tapi ini belum valid, ini konspirasi atau enggak, atau bukan gitu ya. Nah, terlepas dari itu, yang namanya penyakit itu kan asalnya dari Allah gitu ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang mana bagaimana kita menyikapi sebuah penyakit gitu ya, sebuah virus, ya kita harus ikhtiar, berobat ya seperti itu. Itu terlepas dari ini konspirasi atau bukan. Kalau memang ini konspirasi, ya mungkin sekelas kita yang tidak tahu apa-apa gitu ya, mungkin diserahkan aja sama Allah gitu. Sekelas kita, kalau kelas-kelas yang lebih tinggi mungkin bisa melakukan suatu hal. Kalau ini benar-benar konspirasi. Tapi kalau enggak, kalau bukan konspirasi, ini murni penyakit, ya ini murni virus, maka seperti yang tadi sudah disebutkan, ya berusaha supaya sembuh gitu. Oh, misal ada yang menyebutkan bahwa vaksin ini katanya bisnis. Ya, misal bisnis nih, kan kita nggak tahu kebenarannya, apakah emang benar bisnis gitu ya. Gitu ya. Kalau misal emang bisnis ya itu udah berarti dosa mereka gitu, yang membisniskan sebuah penyakit ya. Orang dikasih apa? Divaksin, tapi misalkan ini dijadikan bisnis gitu, sama dengan bisnis apa ya, kayak transaksi nyawa berarti. Kalau gitu nggak divaksin nanti kena penyakit gitu. Tapi kalau enggak ya berarti nggak apa-apa gitu. Mungkin itu ya, tadi terlepas dari ini konspirasi atau bukan, COVID ini kita harus berikhtiar, berusaha ya untuk sehat, terus menjaga bagaimana supaya kita sehat gitu ya. Kemudian berdoa, jangan lupa berdoa, dan terakhir pastinya tawakal sama Allah gitu. Ini terlepas dari konspirasi atau bukan. Kalau emang konspirasi valid, ya berarti kita serahkan lagi sama Allah. Ya, gitu mungkin Kang Riko. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau ada salah kata ya. Mohon maaf. Baik, terima kasih Kang Reza atas jawabannya ya. Semoga merasa puas. Untuk Anissa Nuraini untuk jawabannya, mohon maaf jika ada kesalahan dari kita dalam menjawab. Baik, Kang, untuk terima teman-teman. kasih atas jawabannya. Jadi intinya bertawakal dan berikhtiar ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Ya, untuk sekelas kita gitu aja dulu ya. Kalau memang mampu melawan ya boleh. Kalau memang mampu melawan silahkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anissa Nuraini dan Kang Reza yang sudah menjawab. Ada pertanyaan dari Tukijo. Mengapa Allah menjadikan wabah itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin? Apakah itu termasuk bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap umatnya yang mukmin?
Baik, untuk pertanyaannya dari Saudara Tukijo, kita simpan terlebih dahulu ya. Kita tampung terlebih dahulu, akan kita diskusikan untuk jawabannya, mohon menunggu. Baik, saya ingin mencoba menjawab ya pertanyaan dari Tukijo. Mengapa Allah menjadikan wabah itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin? Apakah itu termasuk bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap umatnya yang mukmin? Baik, saya ingin mencoba menjawab bahwa dengan Allah memberikan wabah, mengapa dikatakan wabah itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin? Iya, jadi mengapa Allah memberikan wabah itu? Karena dengan diberikannya wabah kepada orang-orang mukmin itu menjadi sebagai meningkatkan keimanan kita gitu sebagai seorang mukmin ya. Meningkatkan keimanan kita dengan diberikannya cobaan dari Allah berupa wabah, itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bisa. Oke. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Mengapa Allah menjadikan wabah itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin? Ya, jadi dengan Allah memberikannya wabah kepada kita, itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Lalu, apakah hal tersebut termasuk bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap umatnya yang mukmin? Tentu saja dengan diberikannya wabah, itu juga bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita, agar kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan juga dengan diberikannya wabah ini, juga untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita selama di dunia. Dan Allah juga menguji melalui wabah ini, apakah kita kuat, apakah dengan diberikannya wabah ini kita akan semakin rajin sholatnya, akan semakin rajin bersedekahnya, atau malah sebaliknya, atau malah bermalas-malasan, atau merasa cemas, merasa geram, tapi tidak ada meningkatnya gitu keimanan kita. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan diberinya wabah ini tentunya membuat orang-orang mukmin itu menjadi bertambah keimanannya. Seperti itu. Lalu untuk selain orang-orang mukmin ya, pastinya akan merasakan hal-hal yang serupa gitu. Dan pastinya sangat merugi orang-orang yang selain orang mukmin merasa rugi dengan adanya wabah ini, karena ya mereka sudah tidak beriman, lalu Allah berikan cobaan ini, jadi seperti sia-sia hidup di dunia bagi orang-orang selain orang mukmin. Seperti itu jawabannya untuk Tukijo. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik, untuk teman-teman dipersilakan jika ingin menambahkan. Oke, baik. Nampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi untuk teman-teman sekalian. Baik, langsung saja saya bacakan kesimpulannya ya untuk materi pada hari ini. Kesimpulannya yaitu, oke, baik, terima kasih Tukijo. Baik, untuk kesimpulannya pada materi hari ini, wabah penyakit menular didefinisikan sebagai gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen.
seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang dapat menyebar secara langsung atau tidak langsung. Dengan jumlah kasus penyakit yang melebihi angka harapan normal. Jumlah kasus bervariasi sesuai dengan agen penyebab penyakit, ukuran, dan jenis paparan agen sebelumnya. Merupakan bagian dari bencana non-alam. Wabah penyakit biasanya disebabkan oleh infeksi, ditularkan melalui kontak orang ke orang, kontak hewan ke hewan, dari lingkungan atau media lainnya. Menurut WHO, epidemi atau wabah penyakit merupakan salah satu faktor penyebab terbesar kematian penduduk. Penyebab berjangkitnya wabah yang menimbulkan kematian bisa disebabkan faktor alamnya, faktor manusianya, maupun dari faktor penyakitnya. Faktor alam dapat berupa gunung meletus, banjir, kekeringan, sedangkan faktor manusia berkaitan dengan kegiatan sehari-harinya, seperti pembuangan limbah rumah tangga dan cara mengeksploitasi sumber daya alam. Sedangkan pada masa dahulu, yaitu Ta'un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman, menunjukkan bahwa wabah penyakit merupakan bentuk peringatan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi orang beriman, wabah penyakit ini dapat menjadi bentuk rahmat atau kasih sayang Allah. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan materi pekan ke-13 PKM untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan dalam pemaparan yang disampaikan pada kelompok 2 PKM pekan ke-13. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh di screenshot dulu ya untuk dokumentasi.